萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tatapan Ling Er berhenti sejenak di jubah hitam sebelum dengan cepat bergeser ke atas. Wajah muda yang tampan yang ditutupi dengan ekspresi tenang muncul di hadapannya. Dia membuka mulutnya yang ramping, merah, dan kecil saat dia melihat wajah muda itu, merasa agak linglung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasa bahwa dia kayaknya kenal dengan wajah ini. Namun, dia masih tidak dapat memikirkan di mana dia telah melihatnya, tidak peduli bagaimana dia mengingatnya saat ini. Kah Gang, yang berada di tanah setelah dipukuli, mengambil kesempatan untuk bangkit. Dia mengabaikan jejak darah di sudut mulutnya dan menyerang ke depan untuk melindungi Ling Er. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan rasa terima kasih kepada pemuda berjubah hitam di depannya. "Tuan, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan kami. Banyak orang di jalan juga telah pulih pada saat ini." Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat pria muda berjubah hitam ini yang tampak cukup muda. Meskipun mereka sangat terkejut bahwa dia mampu memaksa kembali pria yang terluka, yang merupakan bintang 3 Doushi, dengan serangan, banyak orang mengungkapkan tatapan yang menyedihkan ke arahnya. Apakah bocah kecil ini tidak tahu bagaimana sombong dan despotik perusahaan bayaran sarang ular di kota Qingshan? Dengan dukungan dari klan He dari kota Batu Hitam, tidak ada seorang pun dalam radius 500 km dari pegunungan binatang ajaib yang berani menyinggung perusahaan bayaran sarang ular. Itu tanpa alasan lain selain ini dia klan memiliki seorang ahli yang merupakan seorang Douang asli. Beberapa orang yang jelas orang-orang dari perusahaan bayaran sarang ular buru-buru berlari untuk membantu pria dengan bekas luka pisau karena dia terluka. Setelah itu, banyak pasangan tatapan ganas dilemparkan ke arah pemuda berjubah hitam itu. Pria yang terluka itu berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat saat dia mengeluarkan darah segar di mulutnya. Tatapannya ganas saat dia melihat wajah tenang Xiaoyan. Dia tertawa dengan marah, "Anak kecil yang baik, Anda benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyinggung perusahaan bayaran sarang ular kami di kota Qingshan? Apakah Anda tidak tahu bahwa pemimpin perusahaan kami adalah menantu laki-laki dari klan dia?" Xiaoyan samar-samar melirik pria yang terluka itu dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mendengar apa yang disebut klan He. "Pak ini, Kah Gang sangat berterima kasih padamu atas bantuanmu. Namun, Anda harus mencoba untuk pergi sesegera mungkin. Setelah para ahli dari perusahaan bayaran sarang ular tiba, akan sulit bagi Anda untuk pergi." Kah Gang menghela napas lembut saat dia melihat tatapan jahat dari pria yang terluka itu. Dia mendorong Ling Er ke arah Xiaoyan dan dengan lembut memohon, "Tuan, tolong bawa Ling Er dan tinggalkan Qingshan. Jika Anda merasa bahwa itu merepotkan, Anda bisa membuatnya pergi setelah Anda keluar dari kota kecil. Saya akan menghentikan mereka. Saya tidak akan pergi. Jika kamu akan mati, mari kita semua mati bersama. Bagaimanapun, perusahaan pembantaian petarung berdarah pasti tidak akan bisa hidup di luar hari ini. Tidak ada artinya bagi saya hidup jika itu masalahnya." Ling Er tidak bergerak ketika dia mendengar ini. Dia hanya mengatupkan giginya dan menangis. "Anda," Kah Gang menjadi sangat marah. Namun, dia hanya bisa menghela nafas ketika melihat wajah tragis Ling Er. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, lupakan, Anda harus memegang belati di bawah lengan baju Anda dengan benar. Jika Anda tertangkap,
Anda dapat melakukan bunuh diri untuk menghindari dipermalukan. Xiao Yan di samping memandang kedua orang ini sambil merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan. Paman Kahgang, Anda dapat yakin bahwa jika saya ingin melindungi Anda berdua hari ini, tidak seorang pun di Kekaisaran Jiama ini akan berani menyentuh Anda. Kahgang terkejut melihat wajah Xiao Yan yang agak akrab. Dia tertawa pahit, saya menghargai niat baik Tuan. Namun, perusahaan bayaran sarang ular bukanlah sesuatu yang bisa Anda lawan. Ling Er dan aku akan menunda mereka. Anda harus pergi dengan cepat. Hehehe, pergi? Anda ingin pergi setelah melukai kakek Anda? Bagaimana bisa ada hal yang baik seperti itu? Senyum biadab segera terbentuk di wajah pria yang terluka di sisi lain. Tangannya dengan cepat mengeluarkan tabung api dari saku dadanya. Setelah itu, dia menariknya dan sebuah sinyal terbang ke langit sebelum meledak. Semua jalan keluar di kota Kingsan telah disegel oleh perusahaan bayaran sarang ular saya. Kemana Anda semua pergi? Pria yang terluka itu memandang Kahgang dan Ling Er yang wajahnya langsung pucat. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan marah, bunuh semua orang selain gadis itu. Lebih dari selusin orang di belakang pria yang terluka itu segera menyebar setelah mendengar perintah itu. Mereka menarik senjata tajam mereka dari pinggang mereka dan menutupinya dengan lapisan tipis douki. Setelah itu, mereka memandang Xiao Yan dengan niat jahat. Xiao Yan tidak berekspresi saat dia menyaksikan 10 orang lebih yang dengan cepat menepi. Dia perlahan melangkah maju dan berbicara dengan suara tenang, siapapun yang maju selangkah lagi akan mati. Kata-kata Xiao Yan ini berakhir hanya dengan tawa dingin dari 10 orang lebih. Secara alami tidak mungkin menghentikan kedua langkah kaki dengan sedikit pun. Xiao Yan menurunkan matanya ketika dia melihat ini. Cahaya pucat samar melintas di mereka. Sebuah nyala api tak terlihat diam-diam muncul di ujung jarinya. Engah-engah, adegan aneh dengan tenang muncul di jalan saat nyala api muncul. Yang bisa dilihat semua orang bahwa tubuh dari 10 orang lebih yang sedang menuju Xiao Yan tiba-tiba menegang. Segera, mereka mengeluarkan suara engah di depan banyak tatapan kaget dari sekitar dan tanpa peringatan. Berubah menjadi abu hitam yang tersebar di tanah. Jalan yang agak bising tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini. Semua orang membelalakan mata mereka dan menatap tumpukan besar abu hitam yang muncul di tanah dengan cara yang menakutkan. Beberapa orang hanya mengedipkan mata mereka, tetapi ketika mereka membukanya sekali lagi, mereka hanya bisa melihat orang-orang yang sudah normal beberapa saat yang lalu berubah menjadi tumpukan abu di depan mata mereka. Adegan aneh ini menyebabkan rasa dingin muncul dari dalam hati sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun panas matahari saat ini di langit, keringat dingin berulang kali bergulir di dahi mereka. Mulut pria yang terluka itu yang memiliki aura ganas telah membuka selebar telur bebek pada saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lama kemudian sebelum dia pulih, tubuhnya buru-buru pindah kembali. Dia terhuyung dan jatuh ke tanah saat dia berbicara dengan terkejut. Kamu... apa yang kamu lakukan? Ketika Xiao Yan telah bertindak sesaat sebelumnya, ia telah gagal merasakan bahkan sedikit pun riak dou ki. Namun, 10 orang itu dengan aneh berubah menjadi abu hitam. Dengan emisi suara terkejut pria yang terluka itu, Kahgang dan Ling Er juga pulih dari keterkejutan mereka. Mereka melihat pemuda berjubah hitam di depan mereka dan sukacita liar muncul di mata mereka. Tidak disangka bahwa pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Sepertinya mereka telah mendapatkan kembali harapan untuk diselamatkan. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh memandang pria yang terluka itu yang mengejutkan kembali. Tangannya perlahan diangkat karena menunjuk ke arah yang terakhir dari kejauhan.
Api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Engah! Suara teredam lainnya muncul. Pria yang terluka itu belum mengungkapkan bahkan ekspresi sekejap pun ketika nyala api hati yang muncul di dalam tubuhnya membakar dia menjadi tumpukan abu hitam. Semua orang di jalan tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka menyaksikan pria yang terluka itu juga berubah menjadi abu. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat Xiao Yan sementara kaki mereka tanpa sadar mengambil beberapa langkah mundur. Dari kelihatannya, mereka tampaknya takut bahwa Xiao Yan tiba-tiba menunjuk jari seorang malaikat maut ke arah mereka. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa pemuda ini tidak berusaha untuk bertindak kuat ketika dia melangkah ke depan, tetapi dia benar-benar memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk meremehkan perusahaan bayaran sarang ular. Xiao Yan dengan lembut menepuk tangannya satu sama lain setelah secara acak menghabiskan orang-orang ini. Tidak ada banyak fluktuasi dalam tatapannya meskipun telah mengambil lebih dari selusin kehidupan. Mengingat aura jahat dan ganas dari orang-orang ini, jelas bahwa mereka jelas bukan orang baik. Itu tidak berarti jika dia membunuh mereka. Dia tidak akan merasakan beban sedikit pun. Xiao Yan menoleh dan menatap Kah Gang dan Ling Er. Dia tertawa pelan dan perlahan berkata, "Paman Kah Gang, sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu satu sama lain. Tidak disangka Anda masih di kota Qingshan kecil ini." Kah Gang, yang tatapannya awalnya dipenuhi rasa hormat dan takut, langsung tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Dia hati-hati mempelajari wajah yang terakhir. Hatinya, bagaimanapun, bergumam ketika dia sudah berkenalan dengan orang yang kuat seperti itu. Ling Er di samping menatap tajam ke arah wajah itu. Dia tahu dia telah bertemu dengannya sebelumnya sementara Kah Gang merasa tidak yakin. Dia tiba-tiba bergumam pelan beberapa saat kemudian, "Paman Kah Gang, dia sepertinya agak familiar ke Xiao Yan yang telah menghancurkan perusahaan bayaran kepala serigala beberapa tahun yang lalu." Tubuh Kah Gang tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar kata-kata Ling Er. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia melihat Xiao Yan dengan tak percaya. Memori yang terkubur jauh di bawah tahun-tahun itu dengan cepat ditemukan. Akhirnya, wajah pria yang agak lembut, yang pernah dia temui sebelumnya, perlahan-lahan cocok dengan Xiao Yan di depannya. "Adik kecil Xiao Yan, apakah itu benar-benar kamu?" Kah Gang berteriak tanpa sadar sementara keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Xiao Yan saat itu hanyalah Doze yang bahkan belum mencapai kelas Doshi. Namun, sekarang, dia mampu membalikkan selusin Doze dan Doshi menjadi abu dengan mengangkat tangannya. Bagaimana mungkin pria muda yang lembut itu bisa dibandingkan dengan sikap seorang ahli ini? Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Wajah Kah Gang langsung dipenuhi dengan sukacita ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Dia segera ragu sedikit sebelum mengatupkan giginya tiba-tiba saat dia berlutut. Dia memohon, "Saudara Xiao Yan, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah bertemu dengan bencana besar. Saya mohon Anda untuk membantu dan menyelamatkannya." Kah Gang bersedia melakukan apapun yang Anda katakan setelah selesai. Ling Er juga menggigit bibir merahnya dengan lembut dan melihat Xiao Yan dari belakang Kah Gang. Emosi bergolak di dalam hatinya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda itu, yang berulang kali ditertawakan karena ketidakdewasaannya, sebenarnya saat ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Ling Er juga buru-buru berlutut saat pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan perusahaan pembantaian berdarah, dia hanya bisa mengandalkan pemuda ini di depannya. Namanya mirip dengan kepala aliansian yang baru saja menyebar dan menyebabkan kegemparan. Namun, dikabarkan bahwa kepala aliansian memiliki kekuatan yang dapat bertarung dengan elit legendaris Douzong. Sepertinya itu hanya situasi di mana nama mereka mirip. Tatapan Ling Er berkedip saat dia dengan lembut berbicara dalam hatinya.
Harus ada setidaknya beberapa ratus jika tidak ribuan orang dengan nama Xiao Yan di Kekaisaran Jiama yang sangat besar. Selain itu, kepala aliansi yang terlalu mencolok. Bahkan dia tidak berani berpikir sepanjang garis itu. Dia hanya berpikir bahwa nama mereka mirip. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengangkat kedua orang itu di kaki mereka. Dia dengan lembut bertanya, apakah itu perusahaan tentara bayaran sarang ular? Seperti apakah kekuatan mereka? Kah Gang buru-buru mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia dengan cepat menjawab, pemimpin perusahaan mereka adalah ahli bintang 6 Dowling dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh kota Qingshan. Aku ingin tahu apakah adik kecil Xiao Yan dapat menangani 6 bintang Dowling? Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa. Paman Kahgang, saya masih harus memasuki pegunungan binatang ajaib untuk melakukan sesuatu selama perjalanan saya ini. Mungkin saya tidak akan bisa tinggal terlalu lama di sini. Ekspresi Kahgang segera menjadi suram ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Tubuhnya tampaknya memiliki semua energi tersedot keluar darinya. Ling Er di belakangnya juga mengepalkan tangannya erat-erat. Dia mengolok-olok dirinya sendiri. Meskipun orang itu memiliki beberapa persahabatan dengan mereka saat itu tidak mencapai titik di mana dia akan membantu mereka menyinggung seorang ahli Dowling. Anda harus memegang kelima botol ini dengan benar. Jika Anda bertemu dengan pemimpin perusahaan tentara bayaran sarang ular, Anda dapat menggunakan Douki untuk mengaktifkannya. Setelah itu lempar salah satu dari mereka. Bahaya akan secara alami menyelesaikan dirinya secara otomatis. Selain itu, piring giok ini dapat melakukan kontak dengan saya sekali. Jika Anda benar-benar bertemu dengan masalah besar dalam hidup dan mati di masa depan, Anda dapat mematahkannya. Saya akan muncul dan membantu Anda. Xiao Yan menjentikkan jarinya. 5 botol batu giok kecil dan piring giok terbang ke arah Kahgang. Setiap botol giok memiliki teratai api yang sangat kecil. Kahgang terkejut saat dia menerima botol batu giok. Dia agak linglung. Pemimpin perusahaan tentara bayaran sarang ular sebenarnya bisa dibunuh dengan mengandalkan botol giok kecil ini? Saya masih memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan hari ini, jadi saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Kita harus bisa bertemu lagi jika ada peluang di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Kahgang pulih ketika tubuhnya berguncang dan anehnya menghilang di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.